Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini renungan harian tanggal 27 April tahun 2021 diambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ibu bapak saudara-saudara, hubungan manusia dengan Tuhan bisa diandaikan hubungan manusia dengan manusia lainnya, di mana hubungan manusia dengan manusia terkadang terjalin hubungan yang baik, harmonis, akur. Namun di satu sisi sering juga terjadi hubungan yang tidak baik atau hubungan disharmonis. Sering terjadi perpecahan, sering terjadi pertentangan, bahkan sampai hubungan satu dengan yang lain mengalami keretakan dan kehancuran. Di tengah-tengah hubungan yang demikian, ada hubungan yang retak dan hancur, maka dibutuhkan orang lain di luar dari mereka yang bersekutu itu untuk menjalin hubungan kembali supaya terbentuk hubungan yang harmonis. Hubungan yang retak itu dikembalikan lagi supaya terjalin hubungan yang baik. Orang lain ini bisa memberikan dampak yang baik di dalam persekutuan yang sudah tidak baik tadi. Dialah disebut sebagai pendamai atau juru damai. Gambaran seperti itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita, ibu bapak, hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita juga pernah mengalami hubungan yang disharmoni atau hubungan yang tidak baik, hubungan yang retak, bahkan sampai kepada hubungan yang hancur sama sekali, di mana tidak ada lagi persekutuan antara kita dengan Tuhan, sehingga kita ini dijauhkan oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi mau bersama atau bersekutu dengan kita akibat dosa. Dosalah yang membuat sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi retak, menjadi tidak lagi harmoni, tidak lagi harmonis. Oleh karena itulah Tuhan memiliki inisiatif sendiri untuk kembali menjalin hubungan yang retak itu, hubungan yang telah hancur itu, supaya kembali baik, kembali harmonis dengan cara mengutus juru damai. Juru damai yang diutus oleh Tuhan tidak main-main. Dia adalah Yesus Kristus yang datang dari sorga. Dialah pendamai untuk kita, di mana dulunya kita telah terputus dengan Tuhan, di mana dulunya kita telah hancur hubungan dengan Tuhan. Namun melalui Yesus Kristus, Dia datang untuk menjadi jembatan, menjadi penghubung kita dengan Tuhan. Melalui Yesus Kristus, segala dosa-dosa kita, segala perbuatan-perbuatan kita ditangguhkan kepadanya. Dialah menjadi kurban, dialah menjadi tebusan dari hubungan kita yang tidak baik, yang telah hancur tersebut. Dia
memberikan hidupnya di dalam peristiwa penyaliban. Dan ketika peristiwa penyaliban itu terjadi, maka tirai di bait Allah menjadi terbelah dua. Itu artinya pemisah antara kita dengan Tuhan menjadi hancur, sehingga tidak ada lagi tembok-tembok pemisah antara kita dengan Allah. Menjadi alat pendamai atau juru damai memang tidak mudah, karena dia rela mengorbankan dirinya, dia rela memberikan hidupnya supaya orang lain menjadi baik. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia menjadi pendamai antara kita dengan Allah dengan cara memberikan hidupnya, nyawanya. Kita ini sebenarnya sudah hidup di dalam kehidupan perdamaian yang baru. Kita sudah disatukan kembali oleh Kristus kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi hidup sebenarnya di luar dari Tuhan. Kita sudah harus masuk dan bahkan selalu tinggal di dalam hubungan yang baru, hubungan yang baik, hubungan yang sudah dijalin oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Pendamaian yang dilakukan oleh Kristus adalah wujud juga supaya kita membangun persekutuan dengan sesama kita. Yang kedua, persekutuan dengan alam ciptaan. Baru yang ketiga, persekutuan dengan musuh-musuh kita. Bahkan yang keempat, persekutuan dengan diri kita sendiri. Persekutuan antara kita dengan Tuhan harus tampak, harus nyata itu. Bagaimana kita membangun persekutuan dengan sesama kita. Kita tidak boleh membangun tembok-tembok pemisah dengan orang-orang lain, karena Tuhan sudah meruntuhkan atau merobohkan tembok pemisah tersebut. Kita harus membangun persekutuan dengan musuh-musuh kita. Makanya kalau ada orang pernah mengatakan ketika gereja dibom, kenapa kita tidak harus membalaskan? Memang itu bukan tugas kita. Dan orang Kristen tidak diperintahkan untuk melakukan pembalasan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang hidup dalam persekutuan yang baru dengan Tuhan harus terus membangun kasih, persaudaraan, bahkan dengan musuh-musuh kita. Yang ketiga, kita membangun persekutuan juga dengan alam ciptaan ini. Bagaimana alam ciptaan sekarang ini sudah semakin tidak baik. Global warming, perubahan cuaca yang hari lepas hari semakin tidak menentu. Banjir bandang baru-baru ini menghantam daerah NTT. Kita miris bagaimana alam ciptaan ini sudah tidak lagi ramah bagi kehidupan kita. Itu karena kita melupakan hubungan kita dengan alam ciptaan. Kalau Tuhan sudah membangun hubungan dirinya dengan kita, maka serta-merta juga kita harus membangun hubungan kita dengan alam ciptaan. Makanya di dalam Markus 16 ayat 15, di situ ada dikatakan perintah untuk memberitakan Injil bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam ciptaan. Karena ciptaan juga adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau kota, tempat tinggal, lingkungan di mana kita berada tidak baik, maka kehidupan kita juga tidak akan mendatangkan kebaikan. Yang terakhir, bagaimana kita membangun persekutuan dalam diri kita. Karena ada saja orang merasa tidak bersyukur apa yang dia miliki. Ada yang merasa membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sedangkan kita tahu tidak ada satupun manusia yang sama. Bahkan setiap pribadi memiliki keistimewaan masing-masing. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan yang jelek bagi kehidupan kita.
Setiap orang yang punya kelemahan pun di dalam dirinya pasti punya kelebihan. Setiap orang yang punya kekurangan di dalam dirinya, di dalam kekurangannya pun pasti dia punya keistimewaan. Itulah ciptaan Tuhan. Makanya kita tidak boleh merasa minder, bahkan tidak pernah merasa, tidak boleh merasa kayak kita tidak istimewa atau tidak berharga. Lihat itu si Vicky Finucci yang dia tidak punya kaki dan punya tangan, tetapi dia menjadi orang istimewa. Dia menjadi motivator ulung. Sekarang ini kemana-mana dia dipanggil untuk memberikan semangat atau motivasi kepada banyak orang. Karena itulah kita harus berdamai dengan diri kita. Jangan pernah mau membanding-bandingkan apa yang ada dari diri kita kepada orang lain. Karena kita, ibu bapak, saudara-saudara, punya keistimewaan. Punya hal-hal yang unik di dalam kehidupan kita yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu memaknai pendamaian yang telah diperbuat oleh Kristus, supaya kita wujudkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dalam terus membangun persekutuan yang indah, yang baik, terlebih terhadap Tuhan, terhadap sesama kami, musuh-musuh kami, alam ciptaan di dunia ini, begitu juga dengan diri kami sendiri. Karena kami tahu Tuhan, kami sudah hidup baru di dalam pendamaian yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Berkati tugas-tugas kami hari ini Tuhan, sertai kami yang sedang bergumul, berikan kekuatan, yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan berikan kesembuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu mampu, kuat menjalani kehidupan kami di masa-masa pandemi ini. Demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa menyertai dan memberkati engkau sekalian. Amin.